Cameras on. Yeah. Turn. Engine coughs. Feel it burn. Punya turun bro, malah sahdu banget. Ih, lihat bro, pemandangannya bro, istimewa bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Hai, ketemu lagi di channel Drone Explore. Yuk kita gaskan yuk. Kita hari ini jalan-jalan ke itu bro, hidden gemnya Kediri. Insya Allah ini orang Kediri masih belum banyak yang tahu. Spotnya nanti itu estetik bro. Kayak namanya itu Bendungan Sumber Podang. Ini dari terminal lama mungkin 20 menit nyampe. Yuk kita gas kan. Yang belum komen subscribe, silahkan subscribe ya bro ya. Nambah prospek, nambah poin. Oke, ini area pasar, nggak usah kenceng-kenceng lah ya. By the way, ini ada yang bawa pancing mau kemana? Ini berangkat apa pulang nih? Mancing kok arah gunung ya bro ya. Ngomongin masalah mancing bro, aku udah sedikit trauma. Bayangin toh, aku ke laut itu, spotnya daerah Pantai Coro ya, Pantai Coro Tulungagung. Aku ke sana dari jam 7 sampai jam 11 sama sekali gak dapet ikan bro. Padahal spotnya itu loh, pantainya yang langsung dalam itu loh bro, agak dalam udah. Tapi kok ya nggak dapet apa-apa, sedikit pun ada tarian itu loh, nggak ada. Aduh, ampun. Namanya kalau gagal coba lagi ya bro ya. Aku lanjut besoknya, 2 hari setelahnya itu aku ke Pantai Mutiara. Sebelum Pantai Mutiara tuh ada pelabuhan. Aku nyoba di sana dari jam 6 sampai jam 10 juga gak dapet apa-apa. Pulang-pulang masuk angin doh, ampun. Aduh. Aku makanya sedikit trauma ya, ada kenangan pahit karena memancing. Lihat-lihat TikTok itu nyobain rumah apung di pantai, sekitaran Pantai Mutiara sama Karanggongso itu ada rumah apung beberapa sih. Aku nyobain di rumah apung Renjana 13 namanya. Aku ke sana bayar 50.000, udah free antar jemput. Itu belum termasuk umpan beli lagi, umpan habis sekitar 30.000, berarti total 80.000. Mancingku dari sore jam 4 sampai subuh. Gak tahu ya, mungkin aku belum ahli ya bro ya. Cuma dapat ikan layur 2, ikan selar 10, ikan Juventus 1, udah itu aja. Astagfirullah, itu kalau beli di pasar loh, mungkin sekitar 20.000 udah dapet itu semua, nggak sampai mungkin. Ya begitulah. Nah kalau pingin dapat besar tuh emang harus ke tengah laut. Pingin dapat tuna, tenggiri dan lain-lain. Wih, ini ada bus mau ke gunung, kemana ini? Cukupkah? Padahal jalannya loh nggak terlalu lebar. Mungkin mau ke kedai 66 mungkin ya. Oh nggak ada penumpangnya bro, milik pribadi mungkin. Itu tadi kalau ke kiri ke kedai 66
ke Prongos, Cafe Prongos sama ke Parung Pinus. Kalau yang Cafe Prongos sama Batu Tulis itu udah aku review di video sebelumnya. Coba cek, keren banget kafenya, serius. Perasaan aku kafe paling estetik, paling syahdu di Kediri ini ya di sana. Cafe Batu Tulis itu bersebelahan sama Cafe Prongos. Semua is the best sih. Yo, kita masuk. Ini udah Sumber Agung belum sih? Sumber Podang belum sih? Kayaknya sih belum. Ini jalannya nanti naik terus ya bro ya. Hari ini aku bawa Vixion R karena motor ini kan sudah terbiasa jalan yang ekstrim ya bro ya. Terus lebih irit juga. Motor Vixion R ini pernah aku tes dari MID aja ya. Itu 1 liter bisa menempuh 66 km per jam. Itu paling irit. Aku jalan 50 konstan, nggak terlalu ngegas, konstan gitu, VVA nggak aktif. Itu bisa dapat 66 km per jam. Kalau VVA aktif terus buat kenceng-kencengan, buat nyalip-nyalip terus di perkotaan, itu cuma dapat 40-an, 41, 42. Kalau rata-rata, kalau ya jalan 50-60 gini, pokoknya VVA agak aktif, rata-rata 50 km per jam. Tergantung cara kita nyetir sih bro. Ini mau mana? Trail run, wih keren. Pelari culture. Syahdu masih berembun tipis. Mudah-mudahan di atas nggak terlalu berembun ya bro. Rencana kita nanti mau ngedrone bro. Di sana mau ngedrone, mau expose, explore pemandangan dari atas. Yuhu. SDN Kedak 2. Yus. Terus naik nih bro, terus naik. Di sini tidak direkomendasikan kecepatan tinggi ya bro ya. Ya tahu pegunungan tuh kadang-kadang ada yang keluar gang langsung gitu. Terus anak-anak kecilnya udah pada dipegangin motor. SD itu udah beberapa ada yang dipegangin motor. Ngeri bro. Biasanya anak SD itu kenceng-kenceng balapan sama temennya. Kita kalau udah berhati-hati ketemu orang kayak gitu kan ya bahaya juga. Nih ada orang bersepeda nih. Kalau aku bayangin capek ya bro ya. Naik terus, naik sepeda. Aku pernah naik sepeda waktu corona itu, tepatnya dari rumah aku ke warung Kedai 66, bawahnya dikit lah. Atasnya Kedai 66. Itu aku istirahat ada 10 kali. Ekstrim. Ini ada apa ini rame-rame? Buat jalan-jalan kah? Oh, ada yang main mercon. Itu tadi kalau ke kanan ada tempat wisata yang terbengkalai ya bro ya. Dia operasi beberapa tahun gitu tutup karena nggak terlalu rame. Aku ada sih videonya. Tapi di sana ada larangan, dilarang merekam. Takutnya nanti kalau aku ngerekam sana terus aku upload di sosmed jadi masalah. Ya udahlah. Akhirnya nggak aku upload. Yuhu. Ini udah setengah perjalanan lebih ya bro ya. Nikmatin aja bro pemandangan desa bro. Kalau kalian yang berada di kota nggak ada kan pemandangan kayak gini. Nanti
agak atas lagi view-nya itu pegunungan. 5 menit lagi lah. Yuk kita agak kenceng ya bro. 60 ke atas yuk, 70 yuk gas. Nah. Ini dia view-nya udah mulai pegunungan. Nice. Mantap bro, mantap. Kelihatan nggak bro? Uhuy. Nah ini mau lewat rumah temenku kanan jalan nih. Namanya toko air mancur. Ini dia jual kelapa. Grosir bro. Mau ecer grosir silahkan. Silahkan komen aja, tanya komen aja kelapa itu, nanti aku DM. Yang Kediri sekitar mantap tuh, beli di sana. Harganya agak murah bro. Ecer oke, grosir oke. Beberapa hari ini aku gak konten ya bro ya. Ceritanya itu udah 2 kali aku kehilangan sponnya mic itu loh bro. Akhirnya kalau nggak pakai spon atau namanya deket yang bulu-bulu itu suaranya berisik. Alhasil aku beli di Shopee dulu, beli di marketplace. Harganya sih nggak mahal, 3,5 satu, aku beli 3. Tapi pengirimannya itu loh bro, lama, 4 hari lebih, 4 hari insya Allah. Yeah. Kalau nggak salah di sini ada namanya Wow Cafe. Aku sih belum pernah ke sana, ya kurang tertarik sih kayaknya. Lihat di map itu kurang tertarik. Aku lebih tertarik di destinasi yang syahdu hidden gem itu. Wih, penasaran banget. Pernah aku cari yang hidden gem gitu di daerah Wates gitu ya. Ada sumber, nggak tahu Wates apa Ngancar ya, salah satunya lah. Hidden gem gitu, ternyata super angker. Sampai jinnya itu ikut ke rumah. Malah aku dakwai jinnya. Dia bilang ini, suruh nganter aku ke sana ngono. Terus tak tanyain toh, "Loh kamu ya pulang sendiri toh ngono. Kamu ke sini nggak berangkat sendiri, masa gak bisa pulang?" Tuh aku tunggu ya aku rek, serius. Lah jine iku tiba-tiba itu toh minta dialog. Itu dengan perantara ya. Dengan dialog, tentunya aku sana ganggu bla 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 bla. Jadi ngapain aku ganggu ya, kita beda alam kok. Nah, aku udah seizin Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sana ada yang terganggu. Terus mau ngancem, suruh bawa ke sana lagi, ya nggak mau lah, ya pulang sendiri. Akhirnya ya pulang sendiri. Ya begitulah bro. Kalian kalau suatu saat, walau nggak sekarang tapi entah kapan, berdialog sama orang kesurupan atau ketemu langsung dengan jin, ingat Ustadz Faizar tuh, jin itu
jangan dipercaya sama omongannya. Kebanyakan jin itu pembohong, munafik, malah menjerumuskan kita. Udahlah, kalian nggak usah takut, percaya sama Allah. Selama kalian berserah diri sama Allah, minta perlindungan Allah, nggak usah takut lah sama hal gituan. Sepele bro, sepele. Malah kita yang terlalu takut sama hal gituan malah nggak boleh. Takut itu hanya pada Allah, oke? Ya, perkataanku ini mungkin ada kontroversinya, ada yang setuju, yang nggak setuju. Kalau nggak setuju komen, kalau yang setuju juga komen. Yang jelas prinsipku tetap kita nggak boleh takut sama hal begituan. Yuhu. Wah, ini udah mau nyampe spot bro, udah deket banget. Viewnya mantap nih bro, bener-bener pedesaan. Di sini ada yang jual durian bro, tapi tahun kemarin aku tanya harganya sih masih mahal. Aku tawar nggak boleh-boleh, ya udah. Montong itu bro ya, montong bukan itulah apa namanya. Pokoknya montong, jenisnya montong. Kalau di internet itu ada yang bilang 1 kilonya 100, 1 kilonya 90, 80. Kalian langsung cari ke petani aja bro. Kalau cari di toko ya pinggir jalan, pickup pinggir jalan itu tawarnya masih 70, bisa-bisa 60. Kalau hoki 50. Kalau di petaninya langsung itu per kilonya bisa 40 bro, lebih murah. Kalau pengen lebih murah lagi bro, daerah Trenggalek bro, daerah Watu Limo. Kalau aku biasanya di daerah mana itu ya Allah. Komen deh yang mau info durian murah se-Indonesia, komen, nanti aku sambungin. Nah ini ke kiri ya bro ya. Wih, jalannya tapi ekstrim bro. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdu banget ya bro suasananya di hutan. Ih. Kita masuk hutan bro. Itu dia belinya bukan per kilo ya bro ya, tapi per biji. Nah tetap untung karena apa? 3 kilo berat 3-4 kilo itu jualnya ini berapa? 120. Nah, aku bilang mahal banget sih mas 80 dikasih, padahal 3 kilo lebih sampai 4 kilo. Jadi jualnya per biji ya bro ya. Nah teknik lagi untuk memilih durian itu bro, bagusnya kalian kalau mau beli durian itu jangan bawa pulang sama kulitnya, langsung dibuka di sana, ditaruh Tupperware atau Mika gitu, itu lebih aman. Nanti kalau kita sampai rumah mau ngeklaim garansi kayak bilangnya kan biasanya orangnya kalau nggak enak bawa sini aja. Tapi udah itu bro, kita udah malas balik lagi, takutnya nanti debat atau gimana. Mending dibuka di sana. Ya. Berlumpur, kita waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bismillah ya bro ya setiap perjalananmu. La haula wala quwata illa billahil azim. Ingat, di tempat syahdu kayak gini diwajibkan, saya sarankan ya bismillahirrahmanirrahim, bismillah, sama la haula quwata illa billahil azim. Oke bro, kuatkan tekad, gak usah takut apa-apa gitu, wes udah berserah diri sama Allah ya, insya Allah aman. Ini komstir motorku udah lumayan kena ini bro, udah agak kocak. Mungkin 3-4 bulan lagi udah waktunya ganti. Depan ada penampakan bro, depan ada penampakan motor. motor buat ngarit di pegunungan tuh kayak gini.
tiada plat nomor, body boltingnya dilepasin semua, terus gearnya belakang itu dibesarin buat ngangkut berat biar kuat. Aku heran bro, di sebelah kanan ini kan ada rumah toh, terus ada tulisannya homestay. Emang bisa buat nginep? Pertanyaannya kayaknya nggak bisa lah, siapa yang mau nginep ke sini? Serius ada tulisannya homestay yuk kan, tapi nggak ada nomornya. Kita mau sampai. Wah mantap bro, kemarin kan habis hujan kan, airnya full. Yo, kita nanti parkir atas apa bawah ya bro ya? Parkir bawah bisa nggak? Mantap. Ini dia bendungan Sumber Podang, yang rumah Kediri sekitar kesini bro. HTM free. Ya, kita lewat jembatan kecil. Mantap bro, alhamdulillah. Inilah bro, hidden gemnya Kediri. Mantap. Lihat loh bro viewnya dari ini, kayak danau bendungan ini, sananya sungai, ada air terjun kecil, ada tanam-tanamannya. Mantap bro, sekelilingnya kiri kanan itu gunung, bukit. Mantap gak bro? Sip. Aku pernah kesini itu malah embunnya turun bro, malah syahdu banget, istimewa. Mau ke sana nggak bro? Mau ke sana nggak? Apakah kita ngedrone dulu? Yuk kita ngedrone bentar, habis itu kita ke sana. Yuk kita ngedrone yuk, gas. Setelah kita puas ngedrone, kita gaskan. Kita coba menjelajah ke sana ya. By the way, aku pernah ada pengalaman buruk ya di sini. Yang pertama, aku pernah crash drone di sini. Kenapa kita nggak turun ya? Kita bawa turun aja motornya bro. Berarti kalian kalau punya kacamata yang semi sport kayak gitu, tapi ya nggak dibuat di air yang terus kayak gitu ya bro. Yuk kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya agak licin ya bro, habis hujan kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Aman. Ini motor tangguh.
Nice. Ih, lihat bro, pemandangannya bro, istimewa bro. Yuk coba nanti kita ngetron di sini juga ya bro ya. Syahdu banget bro. Kita terus aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita parkir di bawah pohon durian itu ya, pohon durian. Yuk. Wih. Kita parkir di sini aja ya. Pak, Bu, nyun sewu. Montore salam mriki mboten ana apa nggih? Nggih. Alhamdulillah. Yuk kita bawa air, kita gas ke sana. Yuhu, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada duriannya bro. Ini durian enak pasti bro. Ini kan pohon baru kan, pasti enak. Kalau nggak duri hitam ya musangking kayak ini. Kayaknya musangking sih. Tapi kita jangan itu ya bro ya, jangan usil. Ambil buah tanpa seizin, bahaya bro. Masalahnya ya loh, seumpama kalian ketahuan di kayak gini ambil tanamannya orang, itu bahaya bro, bahaya. Galak-galak orang kebun gunung itu. Kecuali kalian izin, Pak aku pengen durian sampean, aku minta boleh, itu kemungkinan malah dikasih. Lihat bro, mantap. Kita melewati sungai kecil. Yuk. Kita lihat mana ya bro ya? Bisakah lewat sini? Yo, ini semi adventure ya bro ya. Untung aku bawa sepatu trail run. Kalau pakai sepatu buat jogging biasa itu ya licin. Alhamdulillah. Nice. Wih, ada burung apa itu? Wih, lihat bro, keren bro. Ih, Pak, airnya pasti dingin ini. Pasti dingin ya airnya. Yuk, kita turun. Alhamdulillah. Dingin sekali bro, serius. Mantap, banyak ikan nih. Ikan atau cebong tuh ya? Cebong kayak. Kita jalan-jalan sini, siapa tahu nemu kacamataku. Tapi di atas ya? Oh enggak, susah lah kayak gini. Apa kita mau menyusuri sungai? Mantap ya bro ya. Yuk kita ngusuri sungai yuk.
Serius, airnya masih murni banget ini bro. Dingin. Lewat atas sih sebenarnya bisa, tapi nggak seru ya. Wih, ada yang habis main dari sini bro. Wih, keren. Lewat sini bisa nggak ya bro? Wih, bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita terus? Apa lewat ke kanan? Mantap nyu. Wih, dalam ya. Yuk lanjut. Yang mau mandi di sini bro. Mantap ini, asli mantap. Pasti dingin. Oke, yuk kita ke destinasi selanjutnya. Sebenarnya ke sana terus sih masih bisa bro. Masih ada kayak genangan air kayak gini, lebih dalam lagi. Mantep ini buat mandi ini. Tapi kita ke destinasi selanjutnya ya bro, yuk. Sambil jalan ya kita. Wuhui. Mantap. Rp10 juta. Yuk pulang. Kita sebelum pulang nanti kita ngedrone di kayak bawah jembatan tadi loh. Kayak kok bagus.
Yo yo yo. Lewat mana? Lewat sini aja. Nah, itu kayak ada pulau gitu. Kita ke tengah bisa loh, bro. Aku pernah ke sana. Yuk, kita perjalanan pulang aja yuk. Oke. Yuk. Nah, lanjut kita ngedrone.